Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti dari kelas 4G akan menjelaskan 10 aksioma manajemen keuangan. Untuk itu, mari kita tahu apa itu aksioma. Aksioma memberikan pengertian bahwa pernyataan yang memiliki dasar kebenaran atau terbukti atas kebenarannya. Jenis-jenis aksioma. Jenis-jenis aksioma yang pertama adalah risk return trade-off. Risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi suatu risiko pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya semakin banyak. Maka sering muncul pernyataan high risk, high return yang menunjukkan pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan terlalu memiliki resiko atau memiliki resiko yang tinggi. Yang kedua, ada time value of money. Nilai waktu uang, yaitu menerima sejumlah uang di waktu sekarang lebih baik daripada menerimanya dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang atau di masa depan. Hal ini berkaitan dengan nilai uang yang semakin lama semakin turun akibat terjadinya inflasi. Penurunan nilai uang inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya bunga dalam perbankan. Sebagai bentuk antisipasi nilai uang agar tidak menurun dari nilai uang masa sekarang. Yang ketiga ada cash no profit is king. Dalam pepatah lama dikatakan profit is queen, but cash is king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot mengurus bisnisnya dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal menurut catatan, laba yang diperoleh selalu meningkat, tetapi setelah diteliti, ternyata keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan hampir semuanya dalam bentuk piutang yang tingkat likuiditasnya tentu kalah dibanding dengan kas. Yang keempat, ada incremental cash of count. Incremental cash flows adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek yang dikerjakan atau mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan kas. The cost of competitive market. Kecilnya penerimaan laba akan berdampak pada kecilnya tingkat pengembalian investasi. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal untuk menjaga tetap mampu bersaing mempertahankan pasarnya. Di antaranya adalah diversifikasi produk penguasaan bahan baku dan juga teknologi yang tepat. Yang keenam, ada efisien capital market. Capital market atau yang sering disebut dengan pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap suatu informasi yang baru. Yang ketujuh, ada agency problem. Manajer tidak akan bekerja untuk para pemegang saham jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Para manajer akan mengambil keputusan yang akan memberikan keuntungan bagi mereka, kecuali jika aturan main yang menjelaskan bagaimana struktur insentif dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, manajer dan pemegang saham. Yang kedelapan ada tax bias business discussion, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengembalian keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan harus telah dipotong oleh pajak. Yang kesembilan ada risk not equal. Setiap usaha memiliki resiko yang berbeda. Untuk itu, perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda juga untuk mengantisipasi terjadinya resiko mengakibatkan kolaps sebuah usaha. Yang ke-10 ada ethical dilemmas are everywhere in finance. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus dilekatkan pada setiap seorang dimanapun dia berada. Namun demikian, sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu pada setiap individu.
Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai universal yang sering disebut dengan budaya perusahaan sebagai bentuk dan upaya suatu perusahaan untuk mengarahkan karyawannya agar memegang teguh nilai-nilai norma yang baik. Untuk itu, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.